Pemerintah menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Sangat besar bukan? Tapi sampai sekarang masih muncul pertanyaan, apakah janji tersebut akan benar-benar terrealisasikan atau hanya berhenti sebagai janji politik? Kalau lihat pemberitaan soal ketenaga kerjaan, Indonesia tiap tahun kedatangan jutaan angkatan kerja baru. Masalahnya, pertumbuhan lapangan kerja nggak selalu secepat pertumbuhan pencari kerja. Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia masih jutaan orang, dan bahkan termasuk yang tertinggi di kawasan ASEAN dibanding beberapa negara tetangga. Akibatnya, banyak orang akhirnya masuk ke pekerjaan informal, kontrak pendek, atau upah rendah. Ini menunjukkan bahwa tantangan utama kita bukan cuma soal jumlah kerja, tapi kualitas dan kesesuaiannya. Seorang pencari kerja dilaporkan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan hingga akhirnya memperoleh pekerjaan. Peluang kerja dinilai sangat bergantung pada posisi, jabatan, dan perusahaan karena jumlah pekerjaan menuntut tingkat pendidikan serta pengalaman yang tinggi. Informasi dari pihak ARD menyebutkan bahwa pelamar yang tidak lolos seleksi umumnya tidak diberi pemberitahuan secara terbuka, sehingga menyulitkan pelamar untuk segera melanjutkan proses melamar ke perusahaan lain. Pekerjaan yang diperoleh berada di bidang marketing dan nilai selaras dengan kompetensi yang ditekuni. Dampak penyediaan lapangan kerja belum dirasakan secara luas, meskipun terdapat contoh pekerja lepas yang kerap mendapat pekerjaan dari instansi, termasuk pada sektor terkait MBG. Kondisi ini mendorong perlunya kebijakan penataan sistem pendidikan untuk melatih pola pikir kritis dan mencetak spesialis guna memperkecil kesenjangan antara ekspektasi perusahaan dan kualitas sumber daya manusia. Nah, tapi janji ini belum terwujud atau sulit dicapai karena banyak pengamat ekonomi menyatakan target 19 juta lapangan kerja sejauh ini belum terlihat realisasinya dan dinilai terlalu ambisius dibanding data penciptaan kerja. Menurut beberapa analisis, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang menyerap tenaga kerja jauh lebih sedikit dari angka target yang dijanjikan, sehingga pencapaian 19 juta pekerjaan dalam 5 tahun diprediksi akan sulit tercapai tanpa perubahan struktur ekonomi yang besar. Lalu para pemerhati sosial media atau warganet juga sering mengkritik dan menagih realisasi janji tersebut. Bahkan menyindir bahwa banyak masyarakat tetap kesulitan mencari kerja meskipun janji itu telah diucapkan sejak kampanye. Jika janji 19 juta lapangan pekerjaan tidak terrealisasi, solusinya adalah melakukan evaluasi terbuka terhadap target dan sektor yang dijanjikan. Pemerintah perlu mengalihkan fokus ke investasi yang benar-benar menyerap tenaga kerja, memperkuat UMKM agar mampu membuka lapangan kerja baru, serta memastikan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, agar angka pengangguran tidak terus bertambah. Lapangan kerja juga harus diciptakan secara merata, tidak hanya berkonsentrasi di kota-kota besar. Dalam konteks ini, Prabowo menunjukkan upaya pembuktian melalui program makan bergizi gratis, yang tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang kerja di berbagai sektor seperti pertanian, distribusi pangan, dan UMKM lokal. Yang paling penting, seluruh target dan program tersebut harus dijalankan secara transparan dan dapat dievaluasi, agar janji yang disampaikan benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar memiliki peran penting untuk terus belajar, mengasah kemampuan, dan tidak bergantung pada janji semata. Untuk dari itu, pembahasan dari kami, sampai jumpa. Oke, halo Kak, makasih udah ngeluangin waktunya buat wawancara kali ini ya. Nah, kali ini nih saya ingin mewawancari Kakak terkait kondisi lapangan kerja yang 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, itu tuh semoga Kakak berkenan menjawab beberapa pertanyaan dari saya nih ya. Yang pertama itu ada, sudah berapa lama Kakak mencari pekerjaan dan apakah sampai sekarang Kakak sudah mendapatkan pekerjaan? Kalau saya dapat pekerjaan waktu itu saya cari ya selama 2 bulan saya cari-cari vlogger dan juga pilih-pilih lah. Nah kemudian di bulan kedua itu akhirnya saya dapat kesempatan kerja itu sampai sekarang, yaitu di Tomoland sebagai digital marketing seperti itu. Ya. Nah, terus menurut Kakak nih, saat ini tuh lapangan kerja itu tergolong mudah atau justru sulit untuk didapat? Bisa dijelaskan alasannya juga? Kalau ini yang dari sepengalaman saya, kalau cari kerja itu sulit kalau kita nggak bisa membaca peluang dan kita nggak bisa aware kita itu cocok di perusahaan yang kita lamar atau enggak.
Kayak misal contoh saya dengan background saya ini yang belum sarjana. Kalau saya ngelamar kerja tetap di perusahaan BUMN atau perusahaan-perusahaan korporat di Jakarta, itu pasti kemungkinan besar bakalan susah. Jadi yang saya lakuin apa? Saya lakuin itu cari pekerjaan yang dimana kita itu bisa ngebangun yang namanya itu portofolio. Biasanya cari perusahaan yang memang dia tuh bukan perusahaan yang besar, cuman ada potensi grow. Nah, kita bisa bisa di situ gitu. Jadi kalau saya sendiri em, nggak susah menurut saya. Yang penting kita bisa baca peluang dan juga kita yang terpenting upgrade skillnya biar kita pantas buat kerja kayak gitu. Karena kebanyakan orang cari kerja sekarang itu mereka berharap dapat kerja yang layak, cuman mereka itu nggak sepadan dengan skill mereka kayak gitu. Oke. Nah, selama proses mencari kerja tuh, kendala utama kendala utama apa yang paling menghambat kakak nih untuk mendapatkan pekerjaan? Pas saya cari kerja ya waktu itu ya, problem paling utama sih di bagian transparansi hasil interview sama HRD. Nah, kebanyakan perusahaan-perusahaan ini tuh nggak transparan dan nggak terbuka. Mereka itu cuman bakal nginfoin kalau kita itu keterima. Dan biasanya mereka tuh bakal diam saja atau bahkan nggak ngasih tahu ke kita kalau kita tuh sebenarnya tuh diterima atau kita tuh harus menunggu atau harus move on kan. Nah, problemnya tuh di situ karena kita nggak tahu kita tuh diterima atau enggak. Jadinya itu menghambat kita itu untuk mengambil keputusan mencari pekerjaan di perusahaan lain kayak gitu. Kalau dari saya seperti itu. Nah, apakah pekerjaan yang tersedia saat ini tuh menurut kakak sudah sesuai dengan pendidikan atau keahlian yang kakak miliki? Ya, sesuai karena background saya kuliah di bisnis administrasi itu saya fokusnya di bagian digital marketing. Jadi yang saya cari ya memang pekerjaan-pekerjaan digital marketing kayak gitu. Dan apakah kakak mengetahui atau pernah merasakan secara langsung program pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja? Program pemerintah. Kalau saya sendiri merasakan dampaknya sih enggak. Cuman tapi kan kita tahu kayak kita kasih satu contoh programnya MBG itu pasti kan mereka butuh tenaga kerja. Ya, kita bayangin aja MBG di berbagai daerah di Indonesia itu pasti sudah banyak sekali lowongan pekerjaan untuk MBG. Itu adalah salah satu bentuk yang menurut saya dampak nyata pekerjaan dari program pemerintah. Belum lagi banyak teman-teman saya juga sering dapat job freelance itu dari kementerian-kementerian seperti itu. Jadi kalau saya sendiri sih tidak merasakan dampaknya, belum. Cuman pasti sudah ada beberapa orang yang sudah merasakan lah dapat pekerjaan dari pemerintah. Terkait janji pemerintah tentang 19 juta lapangan nih, menurut kakak apakah dampaknya sudah benar-benar terasa di masyarakat? 19 juta lapangan pekerjaan ya. Kalau menurut saya dampak dari 19 juta secara langsung itu belum. Namun ya balik lagi banyak juga lowongan-lowongan pekerjaan itu dari berbagai program pemerintah itu kan membuka membuka lowongan pekerjaan. Nah, cuman dampak 19 juta yaitu kalau menurut saya belum sejak diumumkannya janji tersebut gitu kan. Belum kalau menurut saya. Itu. Yang terakhir kak, jika kakak diberi kesempatan nih untuk menyampaikan harapan, kebijakan apa yang paling kakak inginkan dari pemerintah agar pencari kerja lebih mudah mendapatkan pekerjaan? Kalau menurut saya problem orang susah cari kerja itu gap antara gap antara ekspektasi perusahaan dengan sumber daya manusia dari orang-orang di Indonesia. Jadi menurut saya hal paling realistis untuk saat ini itu adalah pada sistem pendidikannya. Kita harus yang namanya menaikkan tingkat SDM dari rakyat Indonesia itu. Karena nggak mungkin juga kalau kita menurunkan standar perusahaan kan. Ya, alangkah baiknya daripada menurunkan standar perusahaan, pemerintah itu mendorong investasi untuk lebih banyak keluar uang itu di bagian soal edukasi, pendidikan, kayak gitu. Itu sih dari saya. Baik kak, makasih ya atas waktu dan jawabannya. Semoga informasi Ya, dari kakak ini bisa bermanfaat buat kita-kita yang masih belum kuliah dan memberi gambaran nyata tentang kondisi lapangan kerja saat ini. oke, Makasih. ya siap. Terima kasih.